Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar? Semoga Anda tetap sehat. Mari kita tetap saling mendoakan satu sama lain, agar apapun situasi hidup kita tidak menyerah. Saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Seltiel, Seltiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleasar, Eleasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar silsilah tentang Yesus Kristus. Kita dapat merenungkan, kita dapat pencerahan bahwa Yesus masuk dalam sejarah umat manusia. Allah yang menjadi manusia. Allah yang ikut terlibat dalam hidup manusia. Dalam sejarah manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Yesus berasal dari keturunan Daud. Disebutkan pula beberapa perempuan yang tadi dikatakan dalam garis keturunan. Bahwa Yesus sungguh-sungguh juga manusia. Maka kita meyakini bahwa dia sungguh Allah dan sungguh manusia. Allah yang hadir dalam sejarah hidup manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus adalah Allah yang menjelma sekali lagi menjadi manusia. Dia lahir. Dia merasakan hidup sebagai seorang manusia. Dia mengalami semua apa yang kita alami. Dia mengalami ditinggalkan.
Dia pernah mengalami ketakutan. Dia pernah menangis. Dia pernah mengalami dikhianati. Allah yang sungguh merasakan hidup sebagai seorang manusia. Maka Yesus sungguh-sungguh benar hidup bersama dan tinggal dengan kita. Allah yang begitu baik. Allah yang tidak jauh. Tapi Allah yang masuk dalam sejarah hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Pertanyaan buat kita renungkan. Apakah kita sungguh percaya bahwa Yesus lahir ke dunia sebagai sungguh Allah dan sungguh manusia? Orang boleh ngomong apapun, masa Allah bisa jadi manusia? Mustahil bagi manusia, tapi tidak bagi Allah. Allah bisa melakukan apapun karena Dia Allah yang maha segala-galanya. Maka Allah bisa hadir menjadi pribadi manusia. Mari, dengan iman yang kita miliki, kita belajar untuk merendahkan diri kita dan kita saling melayani, membawa sesama kita untuk berjumpa dengan Tuhan dan membawa mereka masuk dalam sejarah keselamatan itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap mujizat yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi pasangan suami istri di mana saja mereka berada. Berkatilah mereka, agar apapun tantangannya, mereka tetap saling setia satu sama lain. Kalau ada dendam di antara mereka, hadirlah Tuhan. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu. Sentuhlah hati mereka untuk bisa saling memaafkan satu sama lain. Jauhkan mereka dari perpecahan. Biarlah hidup mereka menjadi berkat bagi keturunan mereka dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Berkatilah suami istri di mana saja mereka berada saat ini, Tuhan. Biarlah hidup mereka saling menguduskan satu sama lain. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.